Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita semuanya masih diberikan nikmat kesehatan maupun kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat bertemu kembali di video kali ini untuk belajar ya. Baik, di video kali ini kita akan belajar latihan soal penilaian akhir semester Pendidikan Agama Islam kelas 5 di semester 1 ini ya. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat barokah dari video kali ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqani fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, yuk kita mulai ya untuk belajar latihan soalnya. Baik, langsung saja kita mengerjakan latihan soal UAS atau PAS Agama Islam kelas 5 di semester 1 ini ya. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa atau membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kita kerjakan nomor 1. Surat At-Tin menempati urutan surat yang ke titik-titik di dalam Al-Quran. A 93, B 94, C 95, D 96. Jawaban yang paling tepat yaitu ya C ya, 95. Ingat-ingat urutan surat At-Tin adalah 95. Oke, lanjut soal nomor 2. Bunyi surat At-Tin ayat kelima yaitu titik-titik. A. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. B. Tsumma radadnahu asfala safilin. C. Illallazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Yang D. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Ya, jawabannya adalah ya B ya, surat At-Tin ayat kelima yaitu Tsumma radadnahu asfala safilin. Dihafalkan ya untuk surat At-Tin. Oke, soal nomor 3. Lanjutan ayat ke-8 surat At-Tin berikut ini adalah Alaihissallahu bi ahkamil titik-titik. A. Safilin, B. Biddin, C. Hakimin, D. Amin. Jawaban yang paling tepat yaitu ya C ya, Hakimin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Soal nomor 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam potongan surat At-Tin ayat keempat tersebut dijelaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik titik-titik. A. Ilmu, B. Bentuk, C. Harta, D. Pakaian. Jawaban yang paling tepat yaitu ya B ya, bentuk. Takwim artinya bentuk ya. Soal nomor 5. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Insana. Penggalan surat At-Tin yang digarisbawahi tersebut mengandung hukum bacaan. Diamati ya, nun mati bertemu sin. Bacaan A. Izhar halqi, B. Ikhfa, C. Iklab, D. Idgham biguna. Jawaban yang paling tepat yaitu ya B ya, Ikhfa. Nun mati bertemu huruf sin adalah bacaan ikhfa ya, cara membacanya samar-samar. Soal nomor 6. Semua yang ada di bumi ini akan mati dan musnah. Satu-satunya yang akan hidup selamanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan Asmaul Husna Allah titik-titik. A. Al-Qayyum, B. Al-Mumit, C. Al-Hayyu, D. Ar-Rahman. Jawaban yang paling tepat yaitu ya C ya, Al-Hayyu. Artinya Allah Maha Hidup. Allah tidak akan pernah mati atau musnah ya. Soal nomor 7. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Allah tidak butuh bantuan siapapun karena Allah Maha berdiri sendiri. 2.
Meskipun seseorang kecelakaan hebat, tapi jika Allah tidak menghendaki dia mati, maka tidak akan mati. 3. Allah adalah satu-satunya yang akan hidup abadi selama-lamanya. 4. Allah selalu mendengar apa saja yang kita ucapkan walau dalam hati. Dari pernyataan di atas, yang sesuai dengan Asmaul Husna Al-Qayyum adalah nomor, ya silakan diamati, A1, B2, C3, D4. Jawabannya adalah ya A ya, 1. Al-Qayyum itu berdiri sendiri. Allah tidak butuh pada apapun. Soal nomor 8. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Nabi Musa mendapat kitab Taurat. 2. Nabi Isa mendapat kitab Zabur. 3. Nabi Daud mendapat kitab Injil. 4. Nabi Muhammad SAW mendapat kitab Al-Quran. Dari pernyataan di atas, Rasul dan kitab yang sesuai ditunjukkan oleh nomor A1 dan 2, B2 dan 3, C3 dan 4, D1 dan 4. Jawaban yang paling benar yaitu ya D ya, 1 dan 4. Nabi Musa mendapat kitab Taurat, Nabi Muhammad mendapat kitab Al-Quran. Soal nomor 9. Al-Quran diturunkan oleh Allah tidak sekaligus tetapi berangsur-angsur selama titik-titik. A. 21 tahun 1 bulan 21 hari. B. 22 tahun 2 bulan 22 hari. C. 23 tahun 3 bulan 23 hari. D. 24 tahun 4 bulan 24 hari. Jawaban yang paling tepat yaitu ya B ya, 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ingat-ingat ya. Oke, soal nomor 10. Al-Quran adalah mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW. Selain sebagai petunjuk umat manusia, Al-Quran juga bisa menjadi obat untuk menyembuhkan segala penyakit. Hal ini sesuai dengan nama Al-Quran yang disebut titik-titik. A. Al-Furqan, B. Az-Zikr, C. As-Shifa, D. Al-Bayan. Yang paling tepat yaitu ya C ya, As-Shifa. Ingat-ingat, As-Shifa artinya obat ya. Soal nomor 11. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Radit selalu berkata sesuai kenyataan saat bercerita kepada temannya. 2. Firman tidak pernah mencontek atau kerjasama saat mengerjakan ulangan. 3. Rani selalu rajin sholat 5 waktu karena dia cinta kepada Allah. 4. Putri mengembalikan sisa uang kembalian dengan pas dan tidak dikurangi. Dari pernyataan di atas, yang termasuk contoh jujur kepada diri sendiri ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, D4. Jawaban yang paling tepat yaitu ya nomor 2 ya. Firman tidak pernah mencontek. Di sini berarti dia jujur kepada dirinya sendiri. Soal nomor 12. Anak solih adalah anak yang taat kepada perintah Allah dan berperilaku terpuji. Di bawah ini yang bukan ya, yang bukan termasuk ciri-ciri anak solih yaitu titik-titik. A. Selalu taat kepada Allah dimanapun ia berada. B. Jujur kepada diri sendiri dan siapapun. C. Paling pintar di antara teman-temannya. D. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Jawaban yang paling tepat yaitu ya C ya, paling pintar di antara teman-temannya. Anak solih tidak harus atau tidak berarti anak yang paling pintar ya. Anak yang biasa-biasa saja tapi tetap mempunyai ciri-ciri anak yang solih. Soal nomor 13. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Andini berbicara dengan bahasa yang halus dan sopan kepada ayahnya. 2. Kanza selalu siap jika diperintah yang baik oleh ibunya. 3. Vira membantu beres-beres rumah agar ibu tidak lelah. 4. Selamat keluar rumah langsung pergi tanpa pamit karena ditunggu temannya. Dari pernyataan di atas, anak yang tidak mencontohkan hormat kepada orang tua adalah titik-titik. A. Andini, B. Kanza, C. Vira, D. Selamat. Jawaban yang paling tepat yaitu ya D ya, Selamat. Kenapa Selamat? Karena dia keluar rumah tanpa izin. Dia langsung pergi karena ditunggu temannya. Soal nomor 14. Guru adalah pengganti orang tua kita di sekolah.
Cara menghormati guru yang benar ada di bawah ini, kecuali A. Berjalan merunduk saat lewat di depannya, B. Mendahului saat berjalan karena sedang terburu-buru, C. Berbicara dengan bahasa yang halus dan lemah lembut, D. Mendengarkan dengan baik saat diberikan pelajaran. Jawaban yang paling tepat yaitu B ya, mendahului saat berjalan karena sedang terburu-buru. Ini adalah cara yang tidak baik ya dalam menghadapi guru. Soal nomor 15. Saling menghargai teman termasuk juga ciri anak yang solih. Berikut ini adalah contoh sikap menghargai teman yang benar, yaitu titik-titik. A. Dennis mengajak Riko yang beragama non-Islam untuk ikut sholat di musola. B. Arjuna mengajak agar Sony ikut bermain dengannya padahal dia sedang sakit. C. Bagus selalu menyalahkan temannya yang berbeda pendapat dengannya. D. Firman tetap datang ke undangan Hitan Rizky walau sedang hujan deras. Jawaban yang paling tepat yaitu D ya, Firman tetap datang ke undangan Rizky. Ya, dia menghargai Rizky karena itu adalah momen yang sangat penting bagi Rizky. Oke, soal nomor 16. Di bawah ini adalah contoh puasa yang hukum melaksanakannya adalah wajib, yaitu titik-titik. A. Puasa Senin Kamis, B. Puasa Nazar, C. Puasa Daud, D. Puasa Asyura. Jawaban yang paling tepat yaitu B ya, puasa Nazar. Kenapa? Karena ini adalah puasa menepati janji ya. Jadi kalau janji kita wajib untuk menepati. Soal nomor 17. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Niat puasa pada malam hari sampai sebelum terbit fajar shodiq. 2. Menahan diri dari makan dan minum serta segala yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Pernyataan di atas termasuk ketentuan puasa berupa titik-titik. A. Syarat wajib puasa, B. Syarat sah puasa, C. Rukun puasa, D. Sunnahnya puasa. Jawaban yang paling benar yaitu C ya, rukun puasa. Jika mulai pagi atau mulai malam niat, lalu menahan diri, tidak makan dan minum, dengan tidak juga melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, maka itu adalah rukun puasa, C ya. Soal nomor 18. Robi rajin bertadarus di musola sampai tengah malam. Di malam hari dia sudah niat puasa. Suatu saat dia sangat ngantuk dan bangun pagi kesiangan jam 5 pagi. Akhirnya dia tidak makan sahur. Puasa yang dilakukan Robi menjadi titik-titik. A. Batal karena tidak sahur, B. Batal karena dia bangun kesiangan, C. Sah karena makan sahur hukumnya sunnah, D. Dibatalkan saja karena sahur itu wajib. Jawaban yang paling tepat yaitu C ya. Jadi puasanya Robi tetap sah karena makan sahur hukumnya sunnah. Walaupun tidak sahur, tapi kalau sudah niat di malam hari maka puasanya tetap sah, asalkan dia kuat dan tidak sakit. Soal nomor 19. Di bawah ini adalah hal yang tidak membatalkan puasa, yaitu titik-titik. A. Muntah dengan sengaja, B. Makan dengan sengaja, C. Minum dengan sengaja, D. Buang air besar dan kecil. Jawaban yang tepat yaitu D ya, buang air besar dan kecil. Ini tidak membatalkan puasa ya, diingat. Soal nomor 20. Waktu melaksanakan sholat raweh pada bulan Ramadan yang benar yaitu titik-titik. A. Setelah maghrib sampai isya, B. Setelah isya sampai sebelum terbit fajar, C. Setelah isya sampai jam 24.00, D. Setelah maghrib sampai sebelum terbit fajar. Jawaban yang paling tepat yaitu B ya, setelah isya sampai sebelum terbit fajar. Ingat-ingat ya, sholat raweh waktunya adalah setelah isya sampai sebelum subuh ya. Soal nomor 21. Keteladanan yang dapat kita contoh dari Nabi Daud alaihissalam yaitu titik-titik. A. Walau ditakdirkan miskin tapi tetap sabar. B. Walau mendapat cobaan sakit parah dihadapi dengan tenang. C. Berpuasa separuh tahun yaitu sehari puasa dan sehari tidak. D. Sabar menghadapi anak dan istri yang durhaka. Jawaban yang paling tepat yaitu C ya, berpuasa separuh tahun yaitu sehari puasa dan sehari tidak.
Nah, ada contohnya yaitu puasa Daud ya, sampai ada sebutan puasa Daud karena sehari puasa dan sehari tidak. Soal nomor 22. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Dapat mengerti bahasa hewan. 2. Dapat menundukkan jin. 3. Dapat mengendalikan angin dan mampu menaikinya. 4. Menjadi raja yang kaya raya dan rendah hati. Pernyataan di atas termasuk ciri-ciri yang dimiliki oleh Nabi titik-titik. A. Daud alaihissalam. B. Sulaiman alaihissalam. C. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. D. Ilyas alaihissalam. Jawaban yang paling tepat yaitu ya B ya, Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini adalah ciri-ciri yang ada pada Nabi Sulaiman ya. Ingat-ingat. Soal nomor 23. Nabi yang merupakan penerus dari Nabi Ilyas alaihissalam untuk melanjutkan kepemimpinannya yaitu Nabi titik-titik. A. Daud alaihissalam. B. Sulaiman alaihissalam. C. Ilyasa alaihissalam. D. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawaban yang paling tepat yaitu ya C ya, Ilyasa alaihi salam. Soal nomor 24. Ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggal wafat. Mohon maaf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggal wafat oleh ibunya pada usia 6 tahun. Ibu beliau bernama titik-titik. A. Siti Khadijah. B. Siti Aisyah. C. Siti Aminah. D. Siti Fatimah. Jawaban yang paling tepat yaitu ya C ya, Siti Aminah. Ingat, Nabi Muhammad ibunya adalah bernama Siti Aminah. Baik, soal nomor 25. Sebelum wafat, Nabi Muhammad SAW berpesan agar umat Islam berpegang teguh pada dua perkara agar tidak tersesat, yaitu titik-titik. A. Kitab Zabur dan Injil. B. Jubah dan tongkat beliau. C. Kitab Allah dan sunnah Rasulullah. D. Kitab dan suhuf. Jawaban yang paling tepat yaitu ya C ya, Kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Dua hal ini yang harus kita pegang agar kita selamat ya. Oke, sekarang kita masuk pada Romawi 2 ya. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang singkat dan benar. Nomor 26. Surat Atin termasuk jenis golongan surat titik-titik. Ya, jawabannya adalah ya, Makkiyah ya. Makkiyah. Artinya diturunkan di kota Makkah. Soal nomor 27. Lanjutan dari surat Atin berikut yaitu laqad khalaqnal insana fi titik-titik. Jawaban yang tepat yaitu ya, fi ahsani taqwim. Fi ahsani taqwim. Soal nomor 28. Allah tidak butuh dengan apapun karena maha berdiri sendiri. Disebut dengan al titik-titik. Jawabannya adalah ya, Al-Qayyum ya. Ingat-ingat, Al-Qayyum. Allah maha berdiri sendiri. Nomor 29. Al-Quran berfungsi sebagai penjelas pada perkara yang dipertanyakan oleh banyak orang. Disebut dengan titik-titik. Ya, nama lain Al-Quran yang sebagai penjelas yaitu Al-Bayan. Ya, jawabannya adalah Al-Bayan ya, ingat-ingat. Soal nomor 30. Sosok yang apabila dia ridho, Allah juga ridho, dan jika dia marah, Allah juga marah adalah titik-titik. Jawabannya adalah ya, orang tua ya. Jadi kalau orang tua kita marah, Allah juga ikut marah, dan orang tua kita jika senang kepada kita, Allah juga senang kepada kita ya. Soal nomor 31. Cara menghargai teman yang benar adalah jika ada perbedaan pendapat dengan kita, maka kita harus titik-titik. Jawabannya adalah ya, berlapang dada ya. Jawabannya berlapang dada atau menerima ya. Menerima atau mengalah. Soal nomor 32. Salah satu hikmah puasa yaitu dengan berpuasa kita dapat ikut merasakan penderitaan orang-orang yang titik-titik. Jawabannya adalah ya, orang yang kelaparan. Orang-orang yang kelaparan ya. Oke, tidak bisa makan. Soal nomor 33.
Jika saat puasa kita makan minum tapi dalam keadaan lupa, maka puasanya titik-titik. Jawabannya adalah puasanya tetap sah ya. Puasanya tetap sah karena di sini dalam keadaan lupa. Soal nomor 34. Nabi yang merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam adalah Nabi titik-titik. Jawabannya adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam. Ingat-ingat ya. Soal nomor 35. Nabi yang memiliki mukjizat bisa melunakkan besi dan bisa membentuknya dengan mudah, yaitu Nabi titik-titik. Jawabannya adalah Nabi Dawud alaihissalam ya. Nabi Dawud bisa memiliki mukjizat yaitu melunakkan besi dan bisa membentuknya dengan mudah. Sekarang masuk Romawi 3 ya. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang benar. Nomor 36. Jelaskan arti dari surat Atin ayat ke-8 berikut ini. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Jawabannya adalah bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Itu ya arti dari surat Atin ayat 8. Soal nomor 37. Sebutkan nama Rasul beserta kitab yang dibawanya dengan benar. Oke, sudah? Oke, kita sebutkan ya. Yang pertama, Nabi Musa. Nabi Musa, kitab yang dibawanya adalah kitab Taurat. Lalu Nabi Dawud. Nabi Dawud, kitab yang dibawanya adalah kitab Zabur. Yang ketiga adalah Nabi Isa. Nabi Isa, kitab yang dibawanya adalah kitab Injil. Yang terakhir Nabi Muhammad SAW, kitabnya adalah Al-Quran. Oke, dihafalkan ya semua ini ya, jangan sampai salah. Soal nomor 38. Bagaimana cara hormat kepada orang tua yang benar? Sebutkan 3 ya. Oke, silakan difikirkan. Sudah? Oke, jawabannya boleh berbeda dengan saya ya. Asalkan memang adalah cara hormat yang benar kepada orang tua. Yang pertama, jika berkata dengan kata yang halus dan lemah lembut. Yang kedua, jika mau keluar rumah, kita berpamitan terlebih dahulu. Yang ketiga, jika berjalan di depannya, kita dengan badan sedikit merunduk ya. Tuh, boleh yang lain juga boleh ditambahi lagi ya selain itu. Oke, soal nomor 39. Mengapa kita diwajibkan berpuasa Ramadan 1 bulan penuh? Jelaskan. Ya, silakan difikirkan ya. Ini juga termasuk hikmah puasa ya. Hikmah puasa apa saja? Coba difikirkan. Oke, sudah ya. Jawabannya yang nomor 1. Ini boleh berbeda dengan saya ya. Nomor 1 jawabannya karena agar kita bisa merasakan penderitaan orang-orang yang kelaparan. Ya, itu ya jawabannya yang pertama. Yang kedua, melatih kesabaran. Yang ketiga, yaitu agar tubuh kita menjadi sehat. Ya, dengan mengistirahatkan organ pencernaan selama 1 bulan, tubuh kita akan menjadi lebih sehat. Oke, soal terakhir nomor 40 ya. Apa saja pelajaran yang dapat kita teladani dari Nabi Dawud alaihissalam? Sebutkan minimal 2. Baik, silakan difikirkan. Oke, anak-anak, silakan dijawab ya. Yang pertama, Nabi Dawud rajin sholat malam ya. Yang pertama itu. Yang kedua, Nabi Dawud rajin berpuasa. Berpuasa separuh tahun, sehari tidak dan sehari berpuasa. Boleh ditambah yang lain ya. Nabi Dawud itu menjadi raja yang rendah hati, boleh. Yang keempat, Nabi Dawud sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga boleh ya. Oke, itu ya jawabannya nomor 40. Dan sekian untuk latihan soalnya. Kita lanjutkan dengan penutupan ya.
Alhamdulillahirrabbilalamin, telah kita laksanakan bersama belajar latihan soal penilaian akhir semester untuk pendidikan agama Islam di kelas 5 di semester 1 ini ya. Semoga dengan video kali ini kita semuanya dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekian untuk video kali ini dan terima kasih banyak atas perhatiannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.